pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Pada pagi yang indah ini, marilah kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus Allah kita telah membimbing, telah memberi kasih selama 1 minggu ini, dan saatnya kita akan memuji dan membesarkan namanya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama bernyanyi. Where will I run to the throne of mercy? Where will I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came and present. How great the love that carries us to guidance. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, gunung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
penuhi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan firman. Biarlah Kau colekkan mata hati kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang membimbing kami. Engkau yang merapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah dari mulutnya keluar firman-firman-Mu Tuhan. Berkati. Biarlah firman-Mu masuk dalam kehidupan kami menjadi rema Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat hari ini bersama-sama untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan sesudah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sangat senang hatinya ketika umatnya memuji, memuliakan nama Dia. Saudara, mari siapkan hati pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama dengan Engkau, bahkan dengan anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama, tetapi kami bersama di dalam Roh Engkau, disatukan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau akan bersabda, berkata-kata apa yang Engkau ingini supaya umat-Mu boleh diberkati dan umat-Mu berjalan menerima akan bimbingan daripada firman-Mu, sehingga kami menuju kepada janji-Mu dan berkat peserta pimpinan daripada-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus menyatukan kami semua. Berkati juga buat hamba-Mu, biar kiranya pengurapan-Mu terjadi atas kami semua. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, sekali lagi hari ini adalah hari yang spesial, khususnya buat kita semua dan anak-anak muda, karena hari yang sama tanggal 12 ini, 13 ini maksud saya, adalah hari Valentine, 14 maksud saya, adalah hari Valentine, di mana hari kasih sayang, hari mencurahkan akan kasih kepada sesama kita manusia, sehingga dunia merayakannya. Tetapi hari ini maka itu saya ingin mengambil tema daripada kasih Allah versus kasih dunia, saudara. Saya percaya setiap orang kalau ditanya kasih, mereka akan mengerti apa artinya, saudara. Tetapi seringkali mereka tidak mengerti akan kasih yang makna daripada Allah kepada setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini, saudara. Oleh karenanya, saudara, saya ingin membacakan dahulu satu ayat, yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Demikian berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya,
Saya percaya saudara bahwa dalam bahasa Inggrisnya love atau compassion itu diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kasih, ya, bukan sekedar cinta tetapi adalah kasih saudara. Karena kalau cinta lebih terbatas daripada hubungan dua orang, tapi kalau kasih adalah kepada sesama manusia, bahkan lebih daripada dua dan sebagainya saudara. Saudara, kalau di dalam kehidupan kekristenan ini saudara dikatakan adalah kasih, dan itulah kalau saudara mempelajari Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu banyak sekali mencantumkan mengenai soal kasih saudara. Karena kalau kekristenan saudara mempelajari bahwa kekristenan adalah menceritakan soal doa kesembuhan, orang yang sakit menjadi sembuh, itu memang benar ada saudara, tetapi kekristenan bukanlah demikian. Mungkin juga orang berkata kekristenan berbicara mengenai bahasa roh, itu juga pun bukan demikian saudara. Kenapa? Karena kekristenan bukanlah tujuan utamanya adalah menceritakan tentang bahasa roh, atau kekristenan bercerita tentang mujizat-mujizat. Memang benar saudara, banyak sekali terjadi mujizat-mujizat. Tetapi kekristenan itu juga pun bukanlah poin utamanya untuk berbicara mengenai mujizat atau yang lain, yaitu mengenai berkat. Orang Kristen paling senang sekali kalau kita bercerita mengenai berkat, saudara, ya, melimpah. Ini juga pun bukanlah poin utama daripada kekristenan atau nubuatan. Orang senang sekali dengan nubuatan, saudara. Tetapi kekristenan itu sendiri juga pun bukanlah tentang berbicara mengenai nubuatan, tetapi hidup di dalam kasih itu adalah poin di dalam kekristenan. Ya, dari semua Alkitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini menitik poinkan kekristenan adalah sesuatu hal yaitu kasih, saudara. Ya, tadi dikatakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Betul saudara. Maka kalau dunia ini mengatakan aku mengasihi engkau, tapi dia tidak mengenal akan Allah, maka kasih yang dinyatakan oleh dia kepada seseorang yang lain saudara, itu adalah kasih yang semu, kasih yang tidak abadi, kasih yang tidak seharusnya Tuhan ingini buat supaya setiap manusia melakukannya. Tapi kalau dia dia mengenal akan Allah, mengenal kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya, ketika engkau berkata aku mengasihi, yang keluar daripada bibir saudara dan tindakan saudara kasih ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka kasih itulah yang akan kita ekspresikan kepada manusia yang lain saudara. Dan inilah yang disebut kasih yang abadi saudara. Ya, oleh karenanya saudara, kalau saudara belajar di dalam kitab Alkitab ada jemaat Korintus saudara. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling banyak menerima akan karunia. Ya, bukankah saudara gereja-gereja zaman sekarang juga pun mengejar akan karunia-karunia saudara? Karunia nubuatan, karunia kesembuhan dan sebagainya. Tapi kalau saudara melihat 1 Korintus 12 dan 14, itu berbicara mengenai soal karunia. Ya. Tapi di dalam 1 Korintus 13, di tengah-tengah antara 12 dan 14, ada 1 Korintus 13, ini mengatakan tentang hidup dalam kasih. Kenapa Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus di tengah-tengah daripada 12 dan 14 bercerita tentang karunia, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada 13 menceritakan tentang kasih? Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia, tetapi jemaat yang suka ribut, jemaat yang suka bertengkar, jemaat yang suka berkelahi, saudara. Oleh karenanya, saudara, kenapa perlunya hidup dalam kasih? Ya, saudara, saya katakan kepada saudara, kaya itu bukanlah suatu nilai dalam hidup seseorang. Ya, kesembuhan bukanlah sebuah nilai juga dalam kehidupan seseorang. Atau saudara mengatakan, oh iya, tentang nubuatan adalah sebuah nilai. Saya katakan itu bukan nilai. Kenapa? Saya mau beritahu. Ya, coba saya kasih tahu.
Kalau saudara sakit kemudian saudara sembuh, apakah saudara sukacita? Pasti saudara sukacita. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau orang Islam, orang Buddha, dia sakit kemudian dia sembuh, apakah dia sukacita? Pasti dia sukacita. Kalau gitu, apa bedanya antara orang dunia dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak beda soal kesembuhan. Atau kalau orang yang menjadi kaya, saudara, orang Kristen menjadi kaya, apa nggak sukacita? Pasti sukacita, saudara. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang di luar Kristen, mereka yang ateis, mereka yang Buddhis, mereka adalah Islam dan sebagainya, apakah mereka tidak sukacita kalau menjadi kaya? Pasti mereka juga sukacita, saudara. Jadi apa bedanya, saudara? Tidak beda. Tapi kekristenan yang membedakan dengan orang yang ada di dunia ini, ketika kita hidup dalam kasih. Apa itu dan hidup dalam kasih? Ada orang yang berbuat jahat, engkau membalas dengan kebaikan, itu sukacita, saudara. Orang dunia tidak akan bisa melakukan itu, ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak mengenal, ya. Kenapa? Karena dunia punya standar yang berbeda. Engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Engkau berbuat jahat, aku bisa berbuat yang lebih jahat lagi daripadamu. Itu standar dunia, saudara. Oleh karenanya, saudara, saat hari ini saya ingin memberi contoh. Kenapa? Perlunya nilai kasih itu akan berbeda dengan dunia ini. Yaitu saya beri contoh. Ada 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus, minta untuk disembuhkan. Ingat, saudara, ya, 10 orang kusta. Berapa yang disembuhkan? Berapa yang disembuhkan? 10-10-nya, betul, ya. Tapi ada berapa yang datang kepada Tuhan Yesus? Cuma 1 orang. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus bersukacita atas 10 orang yang sembuh, tapi Tuhan Yesus tidak bersukacita dengan kesembuhan, ya. Tetapi Tuhan Yesus bersukacita kalau ada 1 orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai, saudara. Maka itu saya katakan, kesembuhan, nubuatan gereja zaman sekarang mencari itu tidak salah, tetapi tidak tepat seperti yang Tuhan ingini. Yang Tuhan ingini, apakah gereja itu memiliki kasih? Kalau engkau hidup dalam kasih, di dalam jemaat tidak ada keributan, kita melihat ada orang yang berbuat jahat kepada kita dan kita membalas dengan kebaikan, dengan kasih. Itulah yang akan membedakan engkau dengan orang dunia, saudara. Ya, mari. Oleh karenanya, saya ingin mengajak kepada saudara, ya, bukan cuma Tuhan menuntut untuk kita memiliki kasih, tetapi Tuhan memberikan contoh, saudara. Ya, bukti kasih Allah, saudara. Bukti kasih Allah yaitu Yohanes 3 ayat ke-16. Ayat ini sudah populer sekali, seharusnya orang Kristen sudah bisa hafal, ya, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala nggak ingat, saudara, di dalam kepala, ya. Kita Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa dikatakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Tuhan Yesus, Bapa di surga, mengutus akan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Supaya setiap orang mengenal kepada Yesus. Dan Yesus adalah gambaran kasih daripada Bapa yang turun kepada dunia menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena kebaikan engkau, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau punya orang pintar, bukan karena kehebatan engkau, tetapi karena cinta kasih daripada Tuhan Yesus kepada manusia di dunia ini, sehingga Dia rela, saudara, mati di atas kayu salib untuk menebus kita, saudara. Ya, hari ini saya ingin memberikan penguraian paling tidak. Kasih itu ada 4 jenis, saudara. Ya, dunia akan mengenal yang namanya 1 sampai yang ketiga, tetapi kita anak-anak Tuhan mengenal akan 4. Ya, yang pertama jenis kasih adalah kasih eros. Ya, apa itu kasih eros? Kasih eros adalah kasih antara suami dan istri atau kasih romantis, seorang pasangan hidup atau seorang pacaran dan sebagainya, selesai, ya.
Kasih eros ini adalah kasih yang bersifat jasmani, ya, daya tarik dan sebagainya. Ya, ini lebih banyak kedagingan daripada kasih secara hati yang rela dari dalam hati kita, saudara. Nah, yang kedua, menanjak daripada kasih eros, ada yang namanya kasih filia, saudara. Kasih filia ini adalah kasih sesama teman atau kasih persaudaraan. Saudara punya kakak, saudara punya abang, saudara punya cici, ya. Maka kasih persaudaraan dengan teman juga, karena kita begitu akrab, maka kita memiliki kasih filia, ya. Karena kasih kita kepada saudara atau kepada teman dekat kita, maka kita rela untuk menolong dan berkorban demi dia, saudara. Ini baik, tetapi kasih ini juga pun belum sempurna, saudara. Karena apa? Ketika teman kita sudah mungkin mulai menyakiti hati kita, atau mulai jauh daripada kita mulai pandangan, oke, kamu sudah jauh, saya akan jauh juga, ya. Karena kasih filia ini ada batasannya, ada limitnya. Tidak bisa seperti yang kita akan gambarkan kasih yang nomor 4, yang terakhir, ya. Coba kita lihat yang ketiga adalah kasih storge, ya. Storge ini adalah kasih dalam keluarga antara anak dan orang tua. Nah, kasih ini lebih dalam lagi dibandingin kasih filia. Kenapa? Karena tentu sebagai orang tua akan mengasihi, akan lebih kepada anaknya dibandingin kepada orang lain. Karena dia adalah memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak yang dititipkan oleh Allah kepadanya, saudara. Maka kasih antara anak dengan orang tua, saudara, mulai ada terjalin. Ya, dunia ini zaman sekarang ini tidak memiliki kasih storge ini. Bahkan suami-suami seringkali berkata, Pak, saya harus kejam kepada keluarga. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, wibawa kita sebagai suami nggak dihormatin, Pak, dalam keluarga. Itu pandangan dunia, ya. Belum lagi yang ibu-ibu, istri-istri bilang, Pak, saya harus kasar pada suami. Kenapa? Kalau nggak gitu, diinjek-injek, Pak, sama suami. Ya, saudara. Bahkan anak juga pun punya mulai punya sifat tidak punya kasih karena apa? Merasa orang tua sewenang-wenangnya untuk mengontrol saya, Pak. Jadi saya harus berontak kepada dia. Dunia memang penuh dengan segala kejahatan dan kekerasan zaman ini. Sulit sekali untuk kita menemukan kasih. Saya selama di Amerika agak kaget, saudara. Seringkali kalau saya berbuat baik dan berbuat yang lebih menurut pandangan saya seperti biasa, tapi orang di sini seringkali berkata, katanya, you are so nice. Why? Jadi mereka bertanya malah harusnya kalau menurut saya ketika kita berbuat suatu kejahatan, orang bertanya, why you do that? Kenapa kamu lakukan itu? Tapi di Amerika orang sudah mulai tawar hati, saudara. Kasih sudah sulit sekali untuk ditemukan di masyarakat ini. Saya tidak tahu di luar daripada Amerika, saudara, ya. Tapi yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang sempurna. Apa itu? Kasih yang tidak bersyarat, kasih ilahi, kasih dari Bapa kepada anak. Bukan hanya kasih sebagai orang tua kepada anak, tetapi kasih Bapa surgawi kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan adil? Ya, kata setia itulah yang menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan juga mengasihi akan kita. Tidak mudah, saudara. Tapi mari belajar untuk kita bisa melihat bahwa kasih agape ini adalah kasih yang tidak ada limitnya. Orang seringkali berpikir, aku mau mengasihi seseorang. Tetapi kalau dia belum mengalami akan kasih agape, kasih Allah, engkau akan sulit untuk mengasihi seseorang. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, ingat saudara, ya, seorang pemungut cukai, ya, pemungut cukai, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia punya sikap berubah sekali. Apa yang berubah? Dahulu dia seringkali mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya. Bahkan dia berkata, kalau aku sudah berbuat salah, aku akan kembalikan 2 kali lipat. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan memiliki
kasih yang abadi. Sidang jemaat, saudara, dimanapun saudara berada, sudahkah engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Engkau jangan berkata kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, aku mengasihi engkau, tapi engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya katakan, kasih itu adalah kasih yang limit, di mana satu kali engkau akan kecewa, engkau akan berkata, saya benci dan sebagainya, karena engkau tidak memiliki kasih agape. Saya anjurkan saat hari ini, gereja Tuhan, yuk. Banyak orang pergi ke gereja, keluar masuk gereja, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka ketika ada di dalam kerumunan jemaat terjadi pertengkaran seperti jemaat Korintus, kita ribut selesai. Kenapa bisa terjadi keributan? Karena kita tidak memiliki kasih. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, contohnya yaitu orang wanita Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, seorang pelacur ini berubah sikapnya, menginjili Samaria, bahkan banyak orang bertobat menerima Tuhan Yesus juga. Kenapa, saudara? Pokoknya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kasih agape itu mulai mengalir masuk di dalam hati kita. Dan akhirnya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi, saudara, itu mencerminkan kasih agape itu buat orang lain. Sehingga tidak heran kalau orang lain berkata, siapa orang itu kok punya kasih lebih daripada yang belum pernah aku dapatkan di dunia ini. Karena orang itu sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, paling tidak ada 10 perbedaan antara kasih dunia dengan kasih agape. Yaitu apa? Yang pertama, kasih dunia itu natural atau alami, saudara. Tapi kasih agape adalah learn atau belajar. Saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara engkau sesungguhnya mulai belajar akan kasih yang sesungguhnya, yang engkau tidak pernah dapatkan. Oh, begitu maunya Tuhan Yesus dalam hidupku. Saudara, bukankah kalau alami ini orang berkata, kalau engkau mengasihi aku juga mengasihimu. Tapi kalau engkau tidak mengasihi, kenapa saya harus mengasihi kamu? Ya, tentu dunia begitu, tidak salah, saudara. Tapi Tuhan katakan tidak tepat, karena Tuhan mengajarkan untuk kita bisa kasihilah sesamamu manusia. Ada satu ayat, bukan satu ayat, yaitu ada Matius 34. Ya, kalau boleh tolong ditayangkan dulu Matius 34, ya. Matius 22 maksud saya ayat ke-34 berkata begini, saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ingat, saudara, ahli Taurat adalah seorang yang pandai mengenai Taurat itu. Tapi dia bertanya dengan tujuan bukan mencari tahu, tapi membuat suatu kesalahan. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya, dia tanya begini, saudara, Guru, ya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara ingat, Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, orang Saduki, dia bilang gini, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu. Itu adalah hukum yang pertama dan pertama, saudara. Ya, artinya itu. Yang kedua dikatakan yaitu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat, ya, dan kitab para nabi. Maka saya katakan kekristenan poinnya adalah kasih. Kalau engkau tidak memiliki kasih, jangan kau berkata engkau adalah orang Kristen, ya. Engkau percuma, saudara. Ya, kenapa? Saya katakan karena engkau tidak menggambarkan
kasih Kristus dalam hidupmu. Kalau kita masih mau menceritakan sesama kita manusia, menjelek-jelekan, bahkan di dalam gereja lebih banyak pertengkar, saudara. Apakah engkau adalah memiliki kasih agape? Saya tidak percaya. Ya, engkau jangan-jangan memiliki kasih daripada roh setan, ya, membuat pertengkaran, membuat keributan, membuat sebagainya. Tapi kalau engkau memiliki kasih agape, Tuhan Yesus berkata, mintalah berkat bagi mereka yang mencaci maki engkau. Bisa, saudara? Ya, saya yakin kalau kita bertanya, saya nggak bisa Pak Pendeta, betul. Tapi karena roh Tuhan, engkau mampu. Ya, belajar untuk kita mengandalkan roh Tuhan. Hari ini saudara, saya ulangi lagi mengenai dunia dan agape. Ya, yang kedua, dikatakan dunia ini adalah emosional. Karena dengan segala emosi kasihnya, saudara. Saking kita cintanya dengan seseorang, luar biasa kita mengasihi. Tapi itu udah mulai tidak ada. Disebutnya volitional atau kemauan, saudara. Walaupun disakiti, ya, tapi karena kemauan kita untuk mengasihi orang itu dengan kasih agape, Allah tidak pernah hitung-hitungan, saudara. Tujuan yang ada di muka bumi ini, tetapi masuk ke dalam hidup yang kekal. Ya, yang keempat, yaitu dunia punya kasih, yaitu bersyarat kondisional, ya. Tapi kasih agape adalah unconditional atau tidak bersyarat. Ya. Dunia ini kan seringkali berkata, kalau engkau baik, saya akan lebih baik lagi. Tapi kalau engkau jahat, wah, saya lebih jahat lagi. Ya. Itu dunia, saudara. Tapi kalau Tuhan, engkau tidak baik, aku juga mengasihimu. Ketika engkau berbuat baik, aku lebih mengasihi kamu juga. Saudara, inilah kasih agape. Ya. Yang kelima, yaitu kasih dunia ini adalah pleasure atau kesenangan. Semata-mata di dunia ini kalau dia bisa berkata Happy Valentine's, ya, kasih mengasihi sesama, ya karena untuk kesenangan. Tapi ketika orang itu merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak akan pernah ada kasih lagi. Tapi kalau agape punya pandangan kasih itu adalah precious, ya. Kenapa? Sangat berharga, precious. Ya. Preciousness ini adalah sesuatu yang berharga luar biasa. Kita akan mempertahankan keberhargaan itu daripada sekedar kita konflik. Ya. Saya punya pandangan, persahabatan jauh lebih penting daripada sekedar karena keributan. Karena persahabatan itu akan membuat kita lebih langgeng menikmati, ya, hal-hal yang lebih baik lagi daripada sekedar keributan yang satu hal, dua hal yang sepele, saudara. Yang keenam, dikatakan kasih dunia itu ada delight atau menyenangkan. Ya, betul, saudara. Orang pacaran kalau tidak menyenangkan, Pak, buat apa saya pacaran? Nggak salah, saudara. Tapi ketika engkau cuma punya pandangan dengan kasih dunia, nggak selamanya hidup itu selalu tenang, saudara. Ya, pacaran tidak selalu menyenangkan. Suami istri juga pun demikian, tidak selalu menyenangkan. Tetapi ketika dia suami istri itu memiliki kasih agape, yang dikatakan adalah esteem, menghargai, maka kita bisa tahu, saudara, orang yang kita kasihi, kita hargai luar biasa. Maka ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, atau setengah menyakitkan, atau sedikit menyakitkan, kita akan memandang ada harga yang kita pertahankan. Dia sebagai istri saya, dia sebagai suami saya, itulah yang saya pertahankan. Ya, yang ke-8 adalah liking atau menyukai, saudara. Liking, ya, sorry, ya. Dunia ini adalah kasih itu adalah menyukai. Kalau orang menyukai pasti dia mengasihi.
betul, dunia ini mengatakan demikian. Tapi kalau agape berkata adalah pricing, ya, hadiah. Kasih adalah sebuah hadiah. Kalau engkau masih memiliki kasih, itu adalah sebuah hadiah yang Allah berikan di dalam hidupmu kepada seseorang, ya. Yang kesembilan dikatakan because of, atau karena, ya. Karena engkau mengasihi aku, ya tak kasih kamu juga toh. Ya, ini kan bahasa Jermannya begitu, ya. Kita mengasihi, orang itu mengasihi, saya mengasihi. Tapi apa yang dikatakan agape? Agape mengatakan in spite of, artinya meskipun manusia tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi manusia ini. Inilah kasih yang luar biasa. Yang ke-10 adalah fails, ya, atau kegagalan. Tapi kasih agape dikatakan never fails. Kenapa? Tidak pernah bergagal. Mari saudara, hari ini kekristenan adalah contoh daripada Kristus. Ya, ingat, barang siapa mengaku hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau orang itu tidak sama seperti Kristus, jangan mengaku kita adalah pengikut Kristus. Jangan kita mengaku adalah murid Kristus. Ya, kenapa? Karena kasih itu tidak ada dalam hidupmu. Tentu orang akan bertanya, siapa kamu? Ingat saudara, murid-murid Tuhan Yesus seringkali melakukan tindakannya seperti Kristus lakukan. Mari saudara, saya percaya kalau murid-murid Tuhan Yesus berkata, aku tidak layak untuk mati, ya, disalib seperti Petrus dikatakan, seperti Tuhan Yesus. Aku tidak layak. Aku pengen mati kepala di bawah. Saudara, seorang yang sudah mengenal akan Allah, apalagi kasihnya, saya yakin dia akan berbuat lebih daripada yang dia sudah terima daripada Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena ekspresi kasih itu mengalir ketika ada di dalam hati seseorang. Saya percaya saat hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya mau mengingatkan pada setiap orang. Kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah di hari Valentine ini saya memiliki kasih agape yang mengalir di dalam hati saya? Atau kasih sebatas yang 1, 2, 3, saudara, kasih eros, filia, storge, saudara, sampai di situ Tuhan bilang belum sempurna. Ketika engkau memiliki kasih agape, saya melihat sekali saudara, kesaksian demi kesaksian di dalam gereja, di dalam saudara online bisa lihat orang yang menemukan berjumpa dengan Allah, hidupnya berubah dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah menikmati kasih agape itu, dan dia mulai memakai kasih agape itu di dalam tindakan sehari-hari dalam hidupnya. Kalau orang belum berjumpa, tidak heran saudara, dalam hidupnya selalu ada keributan, selalu ada pertengkaran, selalu ada sesuatu yang dicari yang fana ini saudara. Jangan kita mengejar yang sesuatu yang fana. Gereja saat hari ini belajar dengan kebenaran, yaitu mencari kasih agape. Kalau kasih agape, saudara, kita percaya sampai Tuhan datang kembali kedua kali menjemput kita, dia akan berkata, sabas hambaku yang setia. Dan saat itu rewardnya kita akan melihat, oh Tuhan itu luar biasa, dia sudah memberkati hidupku, maka aku juga mampu untuk memberkati orang lain. Tapi kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka orang itu ya belum tentu bisa melayani dengan sepenuh hati sesuai kehendak daripada Bapa di surga. Ya, hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Lihat, cek diri kita, sudahkah kita memiliki kasih agape? Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama untuk kita tutup akan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami belajar akan kasih-Mu yang begitu mulia, kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang tidak bersyarat,
bahkan tidak bisa kami bandingkan dengan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami, menebus kami, maka selayaknya untuk kami bisa hidup sesuai dengan keinginan Engkau ya Tuhan. Untuk kami bisa mengekspresikan kasih agape itu yang kami miliki dalam hidup kami boleh terpancar terutama di dalam keluarga kami dan juga kepada orang-orang di luar kami ya Tuhan. Supaya orang lain boleh melihat kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami. Itulah yang memenuhi akan kehidupan kami. Dan orang lain boleh bertobat Tuhan. Sesuai dengan keinginan Engkau, satu orang bertobat, seisi dunia bersorak-sorai. Dan kiranya saat hari ini Kau berkati setiap telinga, hati yang sudah membuka akan firman-Mu, supaya Engkau jamah, biar kiranya mereka boleh menjumpai Engkau ya Tuhan secara pribadi, dan mereka menikmati kasih agape itu mulai mengalir, membenahi akan hidup mereka ya Tuhan. Dan hamba berdoa saat hari ini supaya setiap orang bukan hanya seperti jemaat Korintus, mereka yang penuh dengan keributan, mereka yang penuh dengan segala nubuatan, mereka yang penuh dengan segala karunia, tetapi biar kiranya kami boleh mencari kebenaran-Mu ya Tuhan, yaitu hidup dalam kasih. Dan hari ini Tuhan, itulah yang Kau ingini, supaya kami mengejar kasih agape itu, kasih yang abadi kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedapkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you all.